Oke, hari ini kita akan belajar. Nanti tujuannya supaya kalian yang pertama dapat mengidentifikasi alat-alat yang biasa kita gunakan dalam laboratorium. Kita membahas laboratorium IPA sebelum kita nanti belajar di lab. Jadi kita harus tahu alat-alat apa sih yang akan kita gunakan. Terus supaya kita selamat nanti bekerjanya di sana, apa yang harus kita lakukan? Jadi itu yang akan kita pelajari lebih dulu sebelum nanti kita benar-benar belajar di dalam laboratorium. Kemudian yang kedua, nanti kalian diharapkan bisa mempresentasikan cara-cara menjaga keselamatan dalam laboratorium. Bisa kalian memilih nanti yang nomor 2 itu tagihan. Jadi tidak langsung saat ini, nanti bisa memilih, bisa poster, bisa cerita bergambar, bisa video, bisa artikel, atau bahkan wawancara. Wawancara dengan misalkan guru IPA. Bagaimana cara-cara supaya kita belajar dalam laboratorium itu aman, selamat, tidak memecahkan bahan-bahan. Itu tujuannya. Sekarang kita lihat. Dari tampilan gambar ini, kira-kira apa yang bisa kita amati? Suasana bekerja dalam laboratorium. Oke, Joko? Kacau. Kemudian? Hah? Oh, Mas JJ. Ya. Oke, kacau ya. Terus ada lagi, apa yang bisa diamati dari kegiatan anak-anak yang sedang bekerja dalam laboratorium? Merdeka, riuh, ceroboh, ya bagus. Jadi ada hal yang seharusnya tidak kita lakukan saat kita berada dalam laboratorium. Ya, ada anak yang bermain sendiri, terus ada anak yang rambutnya tidak diikat di dekat api, dan seterusnya. Ya, jadi itu nanti yang akan kita pelajari, supaya kita nanti begitu kita masuk ke dalam laboratorium, kita sudah tahu bagaimana kita harus belajar. Oke, kemudian kita menuju ke materi. Di sana, kita saatnya menggali informasi sebelum Bu Banati kasih LKPD-nya. Sebentar, ini banyak tumpuan. Saatnya menggali informasi bagi kalian yang lebih mudah memahami materi dengan bergerak, berjalan-jalan. Di pojok sana sudah saya siapin alat berserta nama dan fungsinya. Kemudian di belakangnya beliau juga, di situ juga, silahkan mengakses, menggali informasi, membawa buku catatan untuk mencatat apa yang perlu dicatat. Kemudian bagi yang lebih mudah menerima atau belajar dengan mendengarkan, di sini Ibu sudah siapin, silahkan nanti memanfaatkan, tinggal diklik play. Kemudian bagi yang visual, di sini ada materi yang bisa kalian lihat nanti terus berulang. Gitu. Ini LKPD yang bisa minta tolong. JJ. Dibagi per satu kelompok. Kelompok 1, ini kelompok 1 ya. Ketua kelasnya tadi yang sudah memiliki kesiapan belajar yang sudah siap jadi ketua kelompoknya, karena nanti menjadi tutor sebaya bagi teman-temannya. JJ nanti jadi ketua kelompok. Kemudian kelompok 2 silahkan memberi
dengan apa yang kita pelajari hari ini. Kemudian kelompok 2, ketua kelompoknya tadi yang sudah siap, Bumul, yang sudah memiliki kesiapan yang mempelajari siap hari ini. Kemudian kelompok 3, Bu Ani yang sudah siap di hari ini. Silakan sekarang Bu Banati kasih waktu 5 menit untuk menggali informasi. Silakan di sana yang bisa melihat, bisa memahami mudah dengan melihat, bergerak, kinestetik. Silakan mengakses, ada 4 stand. Kemudian yang auditori, silakan. Di sana juga yang visual, silakan bisa mengakses, menggali informasi dulu. Di sini ada yang bisa kalian akses bagi yang lebih mudah memahami dengan melihat video, mendengar. Bebas, merdeka, silahkan. Saya sediani kertas plano. Bebas, merdeka. Silakan kita menggali informasi. Setelah menggali informasi selesai, kembali ke kelompoknya masing-masing untuk mengerjakan LKPD yang sudah disediakan. Sah? Ya. Mas Ahmad. Waktu menggali informasi sudah selesai, kembali ke kelompoknya masing-masing. Bukan. Enggak boleh. Sing di rumah itu hanya melihat metodenya. Jadi karena dia gitu. Enggak, daringnya maksudnya menyimak. Nyimak enggak bisa nyimak kan jenengan pakai kameranya enggak. Ayo, iki mangke. Mas, iki kok yang soalnya aku butuh rekaman. Ayo, tetap jaga prokesnya. Iki ya disoteng mulai ngono Mas ora sak kuwi. Tapi bisa. Hah? Kelompok 2 bagaimana?
Berarti kokean ya. Harusnya yang soal nomor 2 nanti tagihan. Yang kedua? Tagihan sendiri. Satu aja Mbak, salah satu. Nggak usah semuanya. Kan hanya simulasinya aja. Udah itu aja. Dua ya. Kelompok 2, waktunya habis. Terus apa lagi? Intinya Sudah. Ininya nanti tagihan. Tagihan. Nanti presentasi. Terus tugasnya apa? Presentasi. Tagihan itu loh. Ini toh. Tagihannya kayak kamu apa? Nggak nulis, cuma nempel doang. Kelompok kota. Ini kelompok 3 namanya kelompok apa? Ini enggak ada. Kelompok apa? Namanya kelompok apa? Bebas, nggak nulis ya Bapak. Nah, langsung ditempel aja lah Bapak Bu. Tempel aja terus kelompok apa itu. Yang ini tagihan. Ini jujur. Ini tempat poster. Nggak usah. Anu itu nanti untuk nempel tadi. Nah, kalau nggak dipakai nggak apa-apa. Oke, sudah ya. Kelompok 1, kelompok mortal. Kelompok 2, kelompok. Kelompok apa namanya Bu? Kelompok gelas ukur. Kelompok 3 kelompok gelas beker. Kelompok mortal silakan presentasikan hasilnya di depan. Kelompok gelas ukur. Ini sambil presentasi. Kelompok mortal silakan. Sudah kelompok gelas ukur. Kelompok gelas ukur dan kelompok gelas beker. Silakan diperhatikan dulu kelompok mortal. Ada yang membantu lagi? Mbak Safa? Silakan sambil menunjukkan alatnya. Kelompok gelas ukur sama kelompok gelas beker. Perhatikan dulu kelompok mortal presentasi. Silakan nanti ditanggapi. Silakan. Waalaikumsalam. Ada Bu Mbak Safa, mortal yang ditunjukkan walaupun nama kelompok, silakan yang mana barangnya. Nah, nama kelompok 1. This is mortal. Kelompok gelas ukur diperhatikan dulu. pipet tetes itu untuk memindahkan cairan dari satu ke satu yang lain yang perlu dibutuhkan berapa mililiter gitu. Ya, terima kasih. Yang kedua adalah
gelas reaksi, gelas ukur. Oh, gelas ukur. Gelas ukur ya, ini mengukur cairan yang dibutuhkan ya, mengukur cairan yang dibutuhkan berapa mililiternya. Kalau yang kecil cari yang kecil, kalau yang kurang banyak, kurang besar, cari ukuran yang gelas ukur yang besar. Ya. Kemudian yang ketiga adalah bensin pembakar. Bensin, Mbak. Bensin pembakar, yaitu kehabisan, sudah menguap, spiritusnya sudah menguap. Ya, ini untuk pembakar ya, pembakar pada alat untuk membakar di gelas reaksinya. Yang keempat, tabung reaksi dan rak tabung reaksi. Yaitu nanti menggabungkan antara yang tadi menggunakan tetes tadi, pipet tetes masukkan di situ. Dicampurkan dengan yang di tabung reaksi punya menyampurkan. Dan ditempatkan di rak supaya nyaman, tidak dipegang tangan terus ya, diletakkan di rak. Ya, kemudian yang nomor 5 adalah Erlenmeyer, bentuknya seperti segitiga. Untuk wadah bahan kimia, yang mau diambil dari tetes tadi, diambil dari Erlenmeyer, diletakkan masukkan di gelas kan tabung reaksi. Nah, dicampurkan di situ beberapa Erlenmeyer. Nah, gitu ya, ini tidak diperagakan sama Mbak Sapa. Yang keenam, pengaduk. Nah, setelah dicampur tadi kurang homogen, diaduk sama ini pengaduk nomor 6. Ya. Yang terakhir 7. Gelas beker. Gelas beker itu yang kalau bahannya yang lebih banyak untuk menampung atau menyimpan membuat bahan yang lebih besar, lebih banyak. Kalau pakai tabung reaksi terlalu kecil, ini yang banyak. Saya kira itu dari kami kelompok Murta. Nah, kelompok penumbuk. Terima kasih dari kami. Kekurangannya mohon maaf sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan sama Bu Banati. Oke, terima kasih kelompok portal. Masih semangat ya? Oke, terima kasih. Semuanya sudah presentasi. Bisa kita garis bawahi, bisa kita ambil kesimpulan tadi dari presentasi masing-masing kelompok. Yang pertama, Bu Banati apresiasi dulu, kalian semua sudah mampu menghargai orang lain, mampu menghargai kelompok lain, orang lain, teman saat berpresentasi sudah bisa menghargai. Mungkin ada yang ditanyakan dulu untuk kelompok 1 sebelum Bu Banati tarik kesimpulannya. Sudah paham materinya? Sudah ya? Ya. Oke, yang pertama tadi untuk tujuan pembelajaran kita yang pertama mampu menyebutkan alat fungsi minimal 5 sudah bagus semuanya. Yang pertama apa ini tadi? Gelas beker. Kelompok gelas ukur apa tadi fungsinya? Iya, untuk menampung cairan, untuk memanaskan, untuk menyimpan. Itu gelas beker. Kemudian yang kedua, apa ini tadi namanya? Tabung reaksi, kelompok gelas beker. Apa tadi fungsinya? Mereaksikan bahan kimia. Untuk mereaksikan bahan kimia. Boleh mereaksikan mencampur. Satu lagi, apa ini tadi? Gelas ukur. Apa fungsinya kelompok portal? Mengukur zat yang akan kita gunakan. Oke, itu tadi yang kita pelajari untuk alat-alat. Jadi kita tahu fungsinya. Diharapkan nanti saat kita bekerja dalam laboratorium, kita bisa bekerja dengan baik sehingga tidak memecahkan alat yang pertama. Kemudian untuk tagihan yang kedua,
di LKPD kan ada 2 tagihan. Tagihan yang kedua itu nanti silahkan nanti kalian boleh memilih tugasnya dalam bentuk apa. Kalian mempresentasikan bagaimana sih seharusnya kita bekerja dalam laboratorium. Bebas sesuai kreasi kalian. Oh, kalau kita bekerja dalam laboratorium, misalkan yang pertama tadi rambutnya harus ditali, misalkan seperti itu. Boleh kalian mempresentasikan dalam bentuk poster, dalam wawancara, misalkan wawancara dengan Bapak Ibu guru IPA yang ada di sekolah kita, atau artikel dari kajian literasi, boleh silahkan waktu tagihan nanti 1 minggu, Bu Banati harap semuanya sudah mengumpulkan tagihan untuk yang tujuan pembelajaran yang kedua. Bebas, minimal. Pokoknya apa yang pengetahuan yang kalian silakan diekspor untuk menuliskan cara biar kita nanti selamat bekerja dalam laboratorium. Itu? Boleh sekali. Bagus. Oke. Itu yang kita pelajari hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini sangat nyantol. Kemudian sebelum Bu Banati tutup, Bu Banati punya kita refleksi. Bu Banati sudah menyiapkan 2 emoticon. Nanti silakan ditempel di sana. Apa perasaan kalian selama pembelajaran hari ini? Silakan memilih emoticon kemudian ditempelkan di refleksi yang sudah. Semakin pusing atau senang ditempelkan di papan. Ya, silakan ditempelkan. Kita melakukan refleksi untuk kegiatan hari ini. Di refleksi. Sendiri-sendiri. Pusing sama bahagia. Ya, semakin pusing atau senang KBM kita hari ini, pembelajaran kita hari ini. Belajar dengan penuh cinta. Oke, yang sudah silakan kembali ke tempat duduknya. Oke. Terima kasih yang sudah menempelkan perasaan hatinya. Ada yang belajar dengan senang, malah ada yang pusing juga ya. Oke. Ada yang ditanyakan sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini? Waktunya sudah habis? Sudah paham? Ya, nanti hasil LKPD-nya dikumpulkan. Kemudian sebentar, tagihan yang kedua 1 minggu. Iya, dari hari ini tagihan yang kedua 1 minggu. Silakan bebas memilih mau mempresentasikan dalam bentuk apa. Begitu, terima kasih. Mandiri, tagihannya mandiri.
Ya, nanti difoto aja, kemudian di-share di grup. Boleh, boleh sekali. Boleh. Oke ya. Kita akhiri belajar kita hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.